Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat literasi di Kabupaten Mamuju. Saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan program Macarita, Macaka Literasi. Program ini kita inisiasi untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perkembangan literasi di Kabupaten Mamuju serta aktivitas-aktivitas literasi yang dilakukan di Kabupaten Mamuju, baik itu di tingkat lembaga pendidikan, di komunitas-komunitas pegiat literasi, maupun sampai ke tingkat desa. Untuk itu saya berharap kepada kita semua di Kabupaten Mamuju untuk memberi supporting, menyaksikan program Macarita di kanal YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju. Salam literasi dan panjang umur semua kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita sudah masuk ke episode 10 podcastnya Macarita, Macaka Literasi. Nah, kalau biasanya kita bercerita tentang literasi dalam konteks baca dan menulis, kali ini kita agak beda nih. Kita mau meliterasi para pemirsa tentang hal-hal yang barangkali sepertinya juga ini belum cukup dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kita mau literasi tentang benda-benda pusaka. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita di episode 10, ada Bapak Sahar. Bapak Sahar ini selaku ketua dan pendiri dari komunitas pemerhati pusaka Sipengkaruang. Bisa kita saksikan nanti barang-barang yang ada di tempatnya Pak Sahar ini, dimulai dari benda pusaka badik, parang, kemudian cincin, dan banyak lainnya yang tentunya pasti teman-teman penasaran dengan hal-hal tersebut. Tetapi sebelum itu, sebelum masuk ke membahas tentang barang-barang itu, tidak afdol kalau kita tidak mengenal dulu siapa sih Pak Sahar ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, baik Pak ya kabarnya. Alhamdulillah. Nah, saya penasaran sekali nih Pak. Bisa mungkin kita jelaskan sedikit siapa Pak Sahar ini dan kenapa kemudian memilih berada di jalan ini untuk mengkoleksi benda-benda pusaka dan sejauh apa perjalanannya? Alhamdulillah. Dulu sebenarnya karena saya tinggal sama orang tua, nenek lah. Iya. Kebetulan di daerah situ memang betul-betul banyak orang pemerhati pusaka, maksudnya ya masih. Jadi di situ awal mulanya saya selalu ikut-ikutan sama teman-teman orang tua. Saya diajak tahun-tahun 90-an itu saya diajak begitu. Sudah lama sekali Sudah Pak, lama ya. Karena di situ saya diajak pergi keliling cari barang-barang kayak begini pusaka. Nah, dari awal situ saya mulai karena pertama juga hobinya orang tua. Ini karena hobinya orang tua permata sama pusaka, dari situ saya. Jadi hobi itu diturunkan Pak ya? Begitu. Di sini misalnya kesyukuranku juga karena ini hobi jadi penghasilan bagi saya. Di situ awal mulanya tahun sampai 2000, pokoknya sampai saat inilah begitu. Berarti kalau kita hitung-hitung sudah 30-an tahun Pak ya? Semacam itu Pak. Kalau dimulai dari 90-an. Iya, 99. 99 sampai masuk 2000 saya mulai ikut-ikutan. Karena usaha dulu banyak sebenarnya sih usaha. Ya. Cuman tidak ada yang cocok. Tidak ada. Paling bertahan 1 tahun 2 tahun. Nah, karena ini hobiku di sini tidak bisa dipisahkan, makanya ini saya kembangkan hobi jadi penghasilan di sini. Jadi ini bisa jadi sumber inspirasi juga buat teman-teman bahwa ketika kita menggeluti hobi itu dengan baik itu bisa menghasilkan. Iya. Jadi sudah sejak tahun 99, ya 2000 lah, ya betul. Sangat luar biasa. Nah, dari perjalanan Bapak itu apa kira-kira hal-hal yang membuat Bapak ini terlepas bahwa itu menghasilkan ya, itu makin jatuh cinta dengan dunia yang kita geluti ini Pak? Apa yang Bapak selain dari yang menghasilkan ya? Apa sih yang membuat Bapak sehingga bisa jatuh cinta sekali? Karena memang ini kan salah satu hobi saya. Salah satu hobi saya itu permata. Karena memang tidak bisa sebenarnya dipisahkan ini, jujur. Kalau saya pribadi, permata sama pusaka itu tidak bisa dipisahkan bagi saya. Makanya dari situ saya belajar dan terus belajar bagaimana caranya. Bahkan saya sendiri bikin batu permata. Dari situ mulai bikin, belajar. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sudah menghasilkan banyak. Dari situ nih awal mulanya.
Nah, kalau yang biasa datang untuk bertransaksi untuk beli itu dari kalangan apa saya, Pak? Biasanya yang kalau datang. transaksi yang datang, ini kita cerita batu atau pusaka? Iya, dua-duanya Batu, boleh. kalau batu biasanya orang Eropa, Eropa nih. Cina, Amerika biasa datang sini. Nah, sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Jadi memang ini bukan hanya sekedar lokal, Pak, bahkan nasional, ini sudah internasional, Pak, Iya, ya. iya, internasional. Nah, Jadi kalau misalnya orang-orang tersebut datang ke Bapak, itu yang paling pertama dia cari biasanya apa? dia cari bahan batu di sini, batu naturalnya di sini Manakarra itu yang umum dia. Kalau Itu kayak semacam ciri khas Batu iya, di sini. ciri khas batu Mamuju. Nah, itu yang dia cari tuh bongkahannya. Baru dia tidak mau bahan jadi. Oh, mentahnya, Pak, Dia ya? mentahnya Nanti dia dia ambil. olah sendiri. Nanti dia di sana baru diolah begitu. Sangat luar biasa sekali. Berarti transaksinya ini sudah melewati batas teritori wilayah Sulawesi Barat, ya. Sudah ke mancanegara. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu ini, Bapak sudah sampai pada titik untuk menciptakan sebuah komunitas. Bisa mungkin menceritakan tentang sejarah komunitas terbentuknya pemerhati pusaka si Pekarruang ini? Awalnya pas kita bentuk pemerhati pusaka si Pekarruang, kan dulu saya memang suka sendiri di sini pusaka selalu membersihkan tuh. Iya. Kebetulan dalaman itu ya datang sama ada beberapa teman-teman yang suka hobi, satu hobi dengan saya. Kita di situ sepakat. Baik, bagaimana ini saudara kalau kita kembangkan ini komunitas ini? Iya. Nggak bisa Ji. Awal mulanya berdiri ini pemerhati pusaka Sempeng Pekarruang 2000 pas corona, tahun berapa corona itu? Oh, 2021, 2020 lah. Ya, dari situ kita awal mulanya buka ini komunitas, alhamdulillah. Sudah jalan 4 tahun, 5 tahun, Pak, ya? Pengambilan nama pun kita tidak sembarang. Ini Sempeng Pekarruang kan sesepunya orang Mamuju. Iya. Itu Kita berarti nama orang, Pak, ya? Bukan. Itu Sempeng Pekarruang istilahnya kalau orang bahasa Mandar si kayak dia kita tahu. Oh, istilah Kayak apa ya? istilah begitu. Sosial memang ini namanya. Makanya karena dia bilang ini sesepuh orang Mamuju, karena kita tinggal di Mamuju, buka komunitas pemerhati pusaka. Bagusnya kalau nama bahasa Mamuju kita angkat. Ya, betul, Pak. Nama-nama Mamuju ada beberapa. Ini salah satunya yang masuk di akalku yang bagus sekali saya dengar ini Sempeng Pekarruang. Pekarruang. Iya. Karena istilahnya itu seandainya kita makan misalnya pindah di Sololai. Iya, Tidak ada kayak bersaudara lah di Iya, dalam betul. situ. Kayak saudara. Sepiring bersama. Ya kayak begitu. Jadi anggotanya sudah berapa orang, Pak, ini? Anggota sebenarnya ada beberapa, cuma saya batasi juga karena saya juga tidak sembarang kasih masuk teman. Betul. Karena yang saya takuti jangan sampai kasih cacat gitu. Oh, iya, justru merusak dari dalam, Pak, ya, merusak komunitasnya. nanti komunitasnya. Jadi ada di sekitar 40-an mungkin lah. 40-an. Iya, 40-an yang di sini. Jadi 40 orang yang suka memerhatikan, menjaga dan melestarikan benda-benda pusaka. Betul. Untuk wilayah Mamuju atau Sulawesi Barat ini, Pak? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Artinya ada orang Majene, Polewali. Ada yang bahkan ada di luar yang bergabung sama saya, ada orang Makassar, Orang Makassar. ada juga orang baru. Oh. Banyak. Jadi bukan cuma Sulawesi Bukan Barat, cuma Pak, di ya? Mamuju saja tuh ini. Bahkan ada di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan ada beberapa teman-teman di atas yang gabung sama kita. Betul. Karena saya juga tidak mau khusus cuma pokoknya kalau bisa lebih jauh lah begitu. Jadi kalau di Jawa ada juga, Pak? Di Jawa Kan kayaknya belum. Oh, belum, Pak, ya? Belum, kalau di komunitas Jawa belum, cuma langganan banyak di sana teman-teman. Karena biasa kita kirimkan ke sana barang. Betul. Karena kayaknya kalau di Jawa juga itu sangat kaya juga Wah, akan luar benda biasa. pusaka. Luar Sama biasa halnya di dengan sana. kita di Sulawesi Selatan dan Barat ini. Iya. Bapak sudah pernah pameran di daerah Jawa? Pameran Atau di daerah luar Sulawesi? belum pernah. Kita cuma hanya di Sulawesi. Sulawesi. Iya. Ada beberapa sih tempat saya tempati. Sejak 2021 kita pernah pameran di Bone. Bone. Di situ pamerannya luar biasa. Biasa. Sedunia Kan di iya, situ. di Bone Pameran itu sedunia, iya. agak masih kental ya. Wah, luar biasa kalau orang-orang di atas ini orang Sulawesi yang saya kagum. Luar biasa. Jadi di situ banyak kita temukan lagi barang-barang yang baru Di dengan situ nilai-nilai yang di situ sempat kita lagi belajar apa semacam. Kan Oh, jadi sampai- sekarang Bapak masih belajar juga? ya sampai sekarang tetap kita belajar. Karena karena ini kan pusaka ini tidak semua bisa kita tahu. Betul. Tidak semua kita bisa tahu. Oh begini.
Ada yang saya tahu, saya tanya teman. Ada yang saya tidak tahu, ditanya ke teman. Kan begitu, sharing lah kayak begitu. Betul, iya. Itu nambah-nambah pengetahuan terkait dengan barang-barang itu. Betul, nah, yang betul. menarik soal itu Pak, karena kita singgung tadi, kan Bapak ini punya banyak barang pusaka. Kita bisa saksikan di tempatnya Pak Sahar ini. Iya. Kemudian kalau orang biasa, orang awam melihatnya itu hampir semuanya sama saja bentuknya. Betul, warnanya betul, coklat, betul. gagangnya coklat, Iya. kemudian ketika dibuka juga sama-sama besi. Nah, pertanyaannya kemudian, kapan Bapak tahu misalnya barang A itu mahal, barang B itu biasa saja? Yang kita tahu sebenarnya itu kenapa ada barang mahal, betul-betul luar biasa maharnya. Iya. Karena kita kan sebenarnya ini pusaka bukan untuk perjualbeli. Iya. Istilah dimaharkan lah kayak begitu. Dimaharkan. Iya. Jadi kenapa ada mahal? Karena itu salah satu benda pusaka, contoh ini saya pegang. Iya. Ini kan sebenarnya barang baru. Barang Toh, baru, Pak. cuma saya bilang ini umpama ada historinya lah. Ya, sejarahnya. Istilahnya ada sejarahnya, otomatis di situ yang mahal. Karena yang pegang seumpama raja-raja lah yang pegang, keturunannya lah apa semua. Itu yang otomatis itu benda pusakanya mahal. Ah, Itu kalau dilihat dari segi sejarahnya Pak ya? Iya, betul. Ah, yang kedua, Ini bisa dibuka, Pak ya? Bisa silakan. Yang kedua juga kenapa ada istilah barang baru tapi mahal, itu dari seni tempahnya. Iya. Dia punya pamor yang cantik, itu yang bikin nilai ada. Dari bentuknya, Pak. Ada nilai harga, ada tersendiri harganya. Kenapa bisa mahal? Itu karena ada beberapa juga jenis barang baru, standar harganya. Iya. Bahkan ada baru kemarin lah, umpama contoh 1 minggu kita bikin, cuma orang lihat ada nilai tersendiri. Iya. Di situ itu ada harganya, bahkan sampai jutaan begitu. Jutaan, Pak. Kalau yang Bapak pegang ini? Ini namanya gurisi. Berisi. Gurisi. Gurisi? Iya. Ini gurisi sambang. Ada dibilang sambang karena di sini ada naik kayak Iya, berbatasan tuh. Beda di sini sama ini. Di sini lagi ada kayak obat nyamuk ini. Iya, iya. Ini dibilang istilahnya sarung beribojo. Ini juga beribojo. Kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang detail yang dapat mempengaruhi harga sebuah barang, Pak Di. Betul. Kalau ini Pak, ini misalnya kalau Bapak jual, kalau ini kan dinaiknya ini di atas 1 juta yang begini. Beda dengan istilahnya dimaharkan Pak Di. Iya, dimarkam beda dengan harga yang kalau semacam keris. Karena memang ada keris standar, keris sebenarnya itu kalau barang baru di atas 2.000-an juga. Tapi kapan kita dapat barang tua, Iya, ada historinya, ada sejarahnya, itu yang sampai puluhan juta. puluhan juta. Dan orang beli kalau betul beli. tahu Iya, sejarahnya Pak ya. Iya, betul. Jangan kan dibeli, biasa orang barter. Orang-orang Sulawesi itu banyak barter mobil ini. Dengan satu benda pusaka dia barter mobilnya, ada motor, apa semua. Itu luar biasanya ini. Karena dia tahu nilainya, Dia sejarahnya. tahu. Tapi kalau orang tidak paham Pak, biar dikasih ini kayaknya. Mungkin dia buat apa ini? Buat Pak? apa? Jangan apa itu. Betul. Kalau saya sendiri Pak itu ada pemahaman dulu ya sebelum mungkin sempat cerita sama Bapak, itu takut bawa barang-barang seperti ini karena takut digunakan. Betul. Saya juga jujur Jadi di kalau sini. misalnya Pak ya, kalau tiba-tiba cekcok sama orang karena kebetulan barangnya dibawa, Pasti ikut. iya jadi kayak itu. Gue yang lupa itu Pak. Saya juga jujur karena selama ini saya sudah berapa tahun saya ini masuk di dunia begini pusaka. Saya tidak pernah memang bawa. Tidak pernah juga bawa karena tidak biasa. Iya. Beda dengan teman-teman yang lain, memang tidak enak rasanya kalau tidak bawa. betul. Tapi itu pun dia dibawa bukan untuk cari musuh. Bukan. Untuk ya istilahnya jaga-jaga diri lah. Iya. Bukan berarti dia bawa harus berani apa. Enggak. Dia untuk menjaga diri. Jaga diri. Iya, betul. betul. Sewaktu ada apa-apa. Betul. Jaga Begitu, Ji. Iya. Ya itu mungkin kesalahan persepsi dari banyak orang termasuk saya ya, yang melihat bahwa ketika benda-benda pusaka ini dibawa kemana-mana itu dipergunakan untuk misalnya musuh dan sebagainya. Tidak. Atau misalnya membuat kita jauh lebih berani. Ternyata menurut pasar tidak demikian. Nah, saya juga tertarik ini Pak, di belakang kita ini teman-teman itu ada 3 buah, ini saya menyebutnya apa? Parang atau keris atau apa? Keris, Pak. Keris, ada 3 buah keris dengan tampilan yang cukup mirip, tetapi kalau kita perhatikan gagangnya itu beda-beda. Mungkin pasar bisa mengedukasi kita, memberitahu kepada kita semua tentang keris-keris yang ada di belakang ini sebagai latar kita saat ini. Ini nih ciri khasnya kita orang Mandar. Iya. Beda-beda itu di Jawa modelnya beda. Iya. Di Makassar juga beda, di Bugis juga beda, ada beberapa beda. Gitu.
Yang jelas intinya di sini ini semua karyanya orang Mandar lah. Nah, bukan mulai dari ini, bahkan besinya karyanya orang Mandar juga, empunya orang Mandar, penempahnya orang Mandar. Nah, ini salah satu isinya. Itu kan Pak ada setiap barang itu ada jenisnya, ada namanya kan Pak? Ada ini jenisnya. apa namanya? Kalau ini namanya dia Bonang Serenteng, ini pamor Bonang Serenteng. Ada juga bilang ini pamor gigi. Ini ada juga orang bilang pamor gigi. Ini dia Bonang Serenteng. Ini ditempa dengan teknik yang tinggi nih Pak. Iya, luar biasa. Berkelok, kemudian termasuk ada iya. ukiran-ukirannya. Ini termasuk juga langka ini, maksudnya agak susah tempanya juga, butuh waktu. Nah, beda dengan pamor-pamor biasa. Tadi namanya apa Pak? Ini Bonang Serenteng ini. Bonang Serenteng. Pamor Ini namanya rantai. Bonang Serenteng. Iya. Ada juga menyebut pamor gigi. Pamor gigi. Iya, ada juga bilang pamor rantai ini. Tapi yang umum kita sebut di sini sama teman-teman orang Sulawesi ya pamor Serenteng. Serenteng. Iya. Tapi ini dari Mandar Pak Di? Mandar, asli Mandar ini semua. Mandar. Nah ini untuk orang-orang Mandar, untuk orang Sulawesi Barat penting untuk mengetahui. Supaya semisal keluar daerah ada yang tanya, di Mandar itu benda pusakanya apa saja. Nah ini bisa disebut, yang disebut sama Pak Sahar tadi. Kemudian yang kedua ini apa Pak? Nah ini dia pamor gurisi. Pamor gurisi. Iya, dia jenisnya bulu ayam. Oh pamor iya. bulu ayam. Nah ini semua gurisi. Iya betul. Ini pamor gurisi, ini lamba 5 garisnya nih. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pamor gurisi nih. Dan ada beberapa lagi pamor, itu banyak jenis-jenis pamor Pak. Makanya biasa kalau orang teman-teman dia bawa barangnya, biasa dia tidak tahu pamor apa ini. Iya, dia tidak tahu jelaskan juga. Tapi ya. dia punya mungkin peninggalannya, neneknya, kakeknya. Makanya saya bilang teman-teman ya coba dibawa ke sini. Oh ini. Ini dia agak lebar. Iya, baru tidak bengkok Pak ya? Tidak bengkok lurus. Iya, ini istilah sapukal ini namanya. Sapukal. Sapukal. Ini sapukal. Ini nama pamornya semangka. Nah, kita sebut di sini semangka. Nama pamornya. Agak tebal Pak ya? Iya, agak tebal dia. Nah, dipakai untuk si gaya ini. Makanya orang bilang ini namanya tapatimbo. Tapatimbo. Nah, ini dibilang tapatimbo. Lebar dia. Ini setengah tapatimbo. Cuma kalau orang Sulawesi, karena kita kalau di Mandar ini kita sebut namanya semangka. Iya. Tapi kalau pamornya orang di Sulawesi ini dia biasa dia bilang pamor tebak jampu. Tebak jampu. Ada juga bilang pamor dato-dato. Cuma satu gitu. Nah, kayak ini. Karena kita orang Mandar kita namakan semangka. Orang Sulawesi ya itu tadi. Tapi dengan barang model yang sama, tetapi penyebutannya beda-beda. Beda-beda. Iya. Gitu. Ini harganya Pak, misalnya kalaupun tidak dijual Pak ya. Kalau masalah harga itu kan sebenarnya tidak ada batas. Oh itu hasil kesepakatan misalnya yang betul, membeli, yang jual. Apalagi kalau misalnya istilahnya mahar Pak toh? Iya. Cuma rata-rata umum maharnya kalau kita sebut nama gurisi itu dia dinilai dari di atas 2000-an. Walaupun itu barang baru. Iya. Karena kita lihat dari pamor. Oh pamornya ini agak susah, otomatis harganya agak di atas. Mulai dari 2000 sampai 3000-an lagi atas begitu. Modelnya seperti itu, tempahnya juga tidak mudah pastinya. Pasti ditempa dengan teknik tinggi. Iya, betul. Jadi start 2000-an. Nah, 2000-an sampai ya itu, sampai 3000, bahkan ada 5000 memang kalau. Bahkan barang baru ini. Iya. Ada beberapa yang belum tentu punya banyak nilai sejarah Pak ya. Tapi betul-betul dilihat dari ukirannya. Ukirannya, karena kita ada di sini. Betul. Pamornya, jadi memang luar biasa, memang penempahnya orang-orang Mandar kita di sini. Luar biasa. Iya. Itu saja. Nah, itu kita spill tadi tentang barang-barang pusaka yang dimiliki oleh Pak Sahar, Parang dan Kris. Tapi bukan cuma itu. Kalau teman-teman perhatikan ini ada banyak batu cincin. Iya. Mungkin bisa juga diambil 1-2 Pak. Bisa. Iya, itu yang dipakai sama Bapak lah. Yang kira-kira yang punya nilai sejarah yang besar, kemudian ketika dia ditransaksikan juga nilainya besar kira-kira. Oh begitu. Iya. Tahu bisa Ya kan salah satu sebenarnya dari dulu sampai sekarang yang orang buru itu dibilang safir. Batu safir. Kalau kita kalau kita orang Sulawesi disebut ako. Ako. Nah ini dibilang safir selom. Iya. Dia warnanya biru langit. Biru langit tua. Iya. Dia juga bisa masuk biru
biru laut. Biru laut, iya Iya. betul. Nah, ini Mi salah satu juga kalau orang Sulawesi pasangannya ini. Ini dibilang ini- istilah batu peros. Seingat saya waktu masih saya kecil, saya punya kakek punya cincin seperti ini. Iya. Tidak tahu siapa ambil cincinnya. Batu peros. Oh, batu Ah, peros Pak ya. Ini di sini- valuasinya nilainya besar Pak ya. besar. Ada baru-baru itu Pak, tembus sampai ini viral baru-baru ini sebelum puasa. Iya. Tembus di harga 250 juta. Itu yang di Jawa, tembus. Ah, yang ini 50 juta untuk batu cincin peros. Batu peros. Ya itu yang viral kemarin saya nggak tahu di Jawa mana kemarin itu saya lihat di Facebook viral Iya. itu. Luar biasa. Ah, yang diburu orang-orang kita di sini ini Mi batu kita di sini lokal Mamuju. ini Ini Mi batu dari Manakara. Mamuju, Pak, ya? Iya, ini Mi batu ciri khas Mamuju. Nah, Manakara Ini itu. teman-teman. Itu yang ada bola-bola. Iya. Kalau orang di Ini sini namanya apa Pak? Batu Manakara. Manakara. Itu sebenarnya kalau orang di atas kita bilang ngalo, batu ngalo. Batu ngalo. Oh ya. Itu. Ini Kalau orang di atas bilang batu miana karena Iya. ini Mi yang benjol-benjolnya yang tumbuh ya itu. Dianggap iya betul. Nah, hasil anunya itu ada Ya di ada sini. Pak ya. Hasil setelah dia menjadi cincin. Iya, Oh, ini yang disebut dengan batu ngalo, teman-teman. Batu Jadi ngalo. ini batu khas Mamuju. dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Iya. Hanya ada di Mamuju. Jadi ini nilainya besar sekali buat teman-teman yang ada di luar dari Mamuju. Yang kalau mau memiliki batunya, silakan datang saya ke tempatnya Bapak Sahar. ini salah satunya Pak, ini semua. Ini hasilnya yang sudah jadi. Sudah jadi. Wah. Kayaknya berkelas juga Pak ya kalau saya pakai ya. Kayak langsung jadi pejabat saya ini Pak. Wah. Ini batu ngalo saya kenakan teman-teman. Batu ngalo. Luar biasa juga Biasa. maharnya ini. Ini kisaran berapa Pak kalau misalnya ada yang mau ambil? Kalau saya bikin batu ngalo di sini Pak, saya cari yang jenis batu-batunya langka. Karena nilai harganya di situ ada Pak. Jadi rata-rata ini di atas 300-an. Bahkan ada yang 1 jutaan. Cuma biasa sih kalau kita bikin yang maksudnya yang biasa-biasa yang harga Iya. mulai 100.000, 150 itu Iya, ada. untuk gitu. sekedar orang pakai saja. Tapi kalau kita mau cari yang keunikannya, yang langka, itu ada nilainya. Ini agak beda nih Pak, warna Iya, coklat. beda. Karena satu bahan saja itu kalau ngalo beda-beda isinya. Satu beda, tidak semua sama. Sempi kok itu. Sempi. Keren. Ini mesin. Ini besar Pak. Ya, Ini ngalo juga Pak ya? ngalo semua. Cuma dengan warna yang berbeda. Beda, iya. Yang agak Itu dia kecoklatan, tapi ada masuk motifnya. warna kuning dia ini. Kuning. Nah, dia masuk ngalo kuning jeli-jeli. Ada motifnya, Nah, iya. Ada motifnya dia. Ada sih beberapa jenisnya itu. Jadi teman-teman juga sedikit informasi mengapa batu dalam hal ini yang sudah jadi cincin ini mahal, karena memang ini batu proses terbentuknya itu ratusan tahun terbentuk batu itu. Iya. Kalau kita mau kaji dia secara geografi ya, itu terbentuknya ratusan tahun sehingga dia mahal. Apalagi kalau misalnya sudah dipercantik, sudah dibentuk seperti ini. Nah itulah tadi teman-teman kita bicara tentang cincin yang ada di tempatnya Pak Sahar. Ini nama tempatnya apa Pak? Supaya bisa kita rekomendasikan buat teman-teman yang kira-kira mau cari barang, benda pusaka atau lihat-lihat cincin. bisa Di datang ke sini alamatnya Jalan Abdul Wahab Asasi. Jalan Abdul Wahab Asasi. Iya, dekat Masjid Suhada. Nah, di situ ada di depan di balai itu Sahar Gemstone di situ ada. Ya, Sahar Gemstones. Ya. Jadi ini juga informasikan buat teman-teman yang punya hobi, yang ingin melestarikan kebudayaan melalui benda pusaka, atau mau tanya-tanya, atau siapa tahu punya barang di rumahnya, bisa datang ke sini jalan-jalan untuk cerita sama Pak Sahar ya. Ya, bisa. Supaya Coba bisa itulah. menambah wawasan tentang Betul. barang yang ada di rumahnya misalnya. Itu di Jalan Abdul Wahab Asasi di Sahar Gemstone, ada di depan balihonya. Nah, terakhir ini Pak, kira-kira harapannya Bapak terkait dengan ekosistem pemerhati benda pusaka di Mamuju ini kepada pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya barangkali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu seperti apa Pak? Ya, harapan kami sebenarnya kalau bisa, kan belum pernah ada pameran di sini di Mamuju. Ya, belum pernah. Ada sih sebenarnya pamerannya, kan pameran 2 tahun sekali. Iya. Tapi kalau khusus untuk pameran Mamuju belum pernah ada. Cuma adanya Majene. Majene Tinambun apa sudah beberapa kali, Majene sudah beberapa kali. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa juga Membuat membuat acara di sini di Mamuju, karena
Setiap saya keluar pameran daerah-daerah Bugis, pasti teman-teman bilang, kapan di Mamuju ini pameran? Bilang, saya juga tidak bisa jawab. Saya bilang, ya mudah-mudahan nanti rencana ada ya, nanti dikabari lah kayak begitu. Apalagi kalau dipikir Pak, Mamuju kaya juga benda betul, pusaka. betul. Masih banyak di sini di Mamuju. Makanya di Mamuju saya ini Pak, jujur, kenapa saya namakan pemerhati pusaka? Karena saya lihat di sini di Mamuju masih banyak teman-teman orang tua yang tidak tahu merawat. Makanya selama ada komunitas ini banyak tamu-tamu saya itu ya yang berkarat memangnya, karena banyak juga orang tidak tahu bersihkan ya. Saya rawat, saya bersihkan, selesai diambil lagi begitu. Berarti salah satu tujuan dari komunitas juga ini itu Pak ya? Iya betul, itu yang tujuan saya. Mengedukasi pemilik-pemilik benda pusaka supaya bisa merawat barangnya. Karena saya lihat ini di Mamuju utamanya banyak sekali ini pusaka, dia cuma simpan di lemarinya. Iya, dia tidak tahu kalau itu benda pusaka. Makanya kita adakan bigil pemerhati pusaka karena dari situlah. Karena saya lihat ini banyaknya barang-barangnya teman-teman ini yang hancur apa segala macam. Dan itu saya tidak enak bagaimana. Iya betul. Gitu. Saya biasa merasa sedih itu bilang kawain dana rawat ini barangnya. Kalau misal Pak, sewaktu-waktu benda pusakanya Bapak ini diminta untuk dimasukkan ke dalam museum, misalnya sewaktu-waktu. Bisa, memang bisa. Iya. Bahkan saya minta sama Raja Mamuju di sini bahwa yang di museum kalau bisa saya rawat di sana itu. Ya. Istilahnya disosor lah apa. Nah, ini saya tunggu juga informasinya ini sama Pu ini. Mudah-mudahan saya bisa rawat itu. Betul. Karena kapan tidak dirawat apa-apa ya, hancur. Nah. Bukan hanya benda pusaka Pak. Betul. Nah. Jadi seperti itulah teman-teman perbincangan kita terkait dengan benda-benda pusaka. Ini penting untuk sekali kita lestarikan, bukan hanya kita melihat sebagai sebuah barang yang kuno, barang yang usang, atau melihat dari sisi yang mistis, tetapi lebih jauh daripada itu kita melihat benda-benda pusaka ini sebagai warisan kebudayaan. Betul, Pak. Sebagai warisan leluhur yang harus kita lestarikan karena ia membentuk identitas kita. Jadi kalau kita tidak merawat benda pusaka, tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang penting, bisa jadi kita akan kehilangan identitas di era sekarang ini. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Sahar atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di acara yang berbeda. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Macarita, Macaka Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.